Desa adalah tempat yang asri dan nyaman untuk menetap di hari tua. Namun, stigma yang berkembang di kalangan anak muda saat ini, merantau lebih menjanjikan daripada kembali ke desa. Lalu, mungkinkah seorang perintis muda bisa hidup sejahtera di desanya sendiri? Jawabannya, bisa. Hal ini dibuktikan oleh salah satu pemudi dari desa, yaitu Diah Ayu Sintawati, berumur 22 tahun, mahasiswa lulusan S1 Peternakan di Universitas Purwakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya tahun lalu, ia memutuskan untuk kembali ke desanya. Berkat ketekunannya dalam belajar serta hobinya membaca, ia mampu memadukan ilmu yang diperolehnya selama kuliah dengan praktik nyata di lapangan. Kini, ia menjalankan sebuah usaha dengan konsep pertanian terpadu yang bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Saya Diah Ayu Sintawati. Kenapa saya dari kecil punya hobi membaca? Karena berangkat dari kebiasaan hidup, saya dari kecil sering diajak keluar kota, seperti ke Solo atau ke Surabaya, untuk mengisi waktu luang di dalam bis, di dalam kendaraan yang lain, ataupun di tempat-tempat umum. Orang tua saya selalu membelikan saya buku, contohnya seperti buku bobo dan buku baca-bacaan yang lainnya. Berangkat dari situ, saya terbiasa kemana-mana selalu pegang buku. Kemudian ketika saya menginjak remaja, saya didirikan perpustakaan pribadi di rumah yang dilegalitaskan juga, namanya Taman Bacaan Masyarakat. Di situ mendapatkan support buku-buku oleh dinas-dinas, oleh teman-teman yang hobi membaca juga tentunya. Kemudian setiap hari saya selalu berdampingan dengan buku, sehingga sampai sekarang saya berumur 22 tahun, hari-hari saya hampa kalau tidak membaca buku. Yang melatar belakangi kenapa setelah lulus kuliah saya membuka usaha sistem pertanian dan peternakan terpadu, karena ketika saya berkuliah saya membaca buku sains tentang pentingnya memanfaatkan potensi yang sudah ada, yaitu sistem pertanian dan peternakan terpadu. Ketika nanti teman-teman kalau sudah datang ke rumah saya, nanti saya kenalkan potensi desa saya, yaitu ada integrasi sistem pertanian, sistem peternakan, sistem perikanan, juga sistem pemasaran. Nah, pemasaran itu sebagai sumber utama keuangan dari keluarga saya. Jadi, karena di rumah saya itu banyak kebun dan kemudian berada di lereng Gunung Lawu, jadi tanahnya juga subur, sistem peternakan juga untuk pakan-pakan ternaknya tersedia banyak, untuk perikanan juga di sini pengairan juga bagus gitu. Jadi saya lulus kuliah itu apa yang perlu saya cari ke kota gitu. Dan dari buku saya yang pernah, kutipan yang saya baca itu, kembalilah ke desa, kamu keluar kota untuk mencari ilmu, kemudian pulang meningkatkan potensi yang sudah ada. Kemudian kamu ketika membuka usaha itu tidak hanya dirimu yang diselamatkan, tapi juga masyarakat di sekitarmu yang memperoleh lapangan pekerjaan. Halo. Omset yang saya peroleh dari usaha pertanian dan peternakan terpadu yaitu 20 juta per bulan. Omset itu termasuk besar karena saya mendirikan usaha ini baru 1 tahun dari semenjak kebun yang belum ada apa-apa sama sekali. Saya rombak menjadi tempat ekologi, ekowisata, juga sosial budaya. Jadi di sini kita mengintegrasikan pemasok-pemasok dari pasar utama, dari petani pertama, mereka menjual hasil pertaniannya ke saya, juga hasil produksi perikanan dan peternakan juga. Jadi saya memasarkan dalam bentuk
produk jadi gitu. Jadi dalam berbentuk makanan. Contohnya, tetangga saya mempunyai sawah yang ditanamin padi, kemudian berasnya dijual ke saya, kemudian saya menjualnya dalam bentuk nasi. Begitu juga dengan perikanan, tetangga saya mempunyai usaha perikanan, kemudian menjual ikannya ke saya, termasuk saya tampung juga ke kolam saya. Ini nantinya ikannya tuh saya pasarkan tidak hanya berbentuk matang kayak ikan goreng dan lain sebagainya, enggak, tapi juga saya desain sebagai tempat wisata, yaitu tempat pemancingan. Jadi terintegrasi, ada dua keuntungan di sini. Keuntungan sebagai tempat hiburan untuk memancing anak-anak, untuk orang-orang remaja yang mencari tempat healing gitu ya kalau katanya sekarang gitu, tapi juga kita menjualnya juga dalam bentuk makanan juga, karena saya punya usaha catering juga kebetulan kayak gitu. Kemudian juga saya pengen banget mendirikan perpustakaan yang berada di satu lokasi tempat usaha saya ini gitu. Impian saya ke depannya usaha saya lebih kuat, secara ekonomi juga lebih stabil, kemudian yang sudah ada ini bisa berkembang lebih bagus lagi, termasuk juga saat ini kan sudah ada rumah makannya, biar sebelahnya lagi tuh ada untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan pertanian dan peternakan, seperti pupuk, dan kebutuhan pertanian yang lainnya kayak gitu, untuk bibit-bibit tanaman juga gitu. Kemudian juga saya pengen banget mendirikan perpustakaan yang berada di satu lokasi tempat usaha saya ini. Nanti tuh teman-teman yang berkunjung ke sini memperoleh literasi yang lebih bagus lagi gitu, karena di sini tuh dari produknya ada, dari bukunya ada, dan semua fasilitas tuh menjadi satu gitu. Pesan untuk teman-teman saya, khususnya anak-anak muda, kita boleh pergi merantau, kita boleh pergi kemana saja, tetapi setelah kita mendapatkan yang kita cari, seperti ilmu, ataupun modal, dan lain sebagainya, kita harus kembali lagi ke desa. Kita kembangkan potensi yang sudah ada, kemudian kita memberikan manfaat yang lebih luas lagi gitu. Jadi keberadaan kita ini menjadi pelopor gitu,